Oke. Em, kayaknya kalau ngomong soal inflasi, kayaknya karena apa ya, umur juga gitu kan, ini baru pertama kalinya saya ngalamin inflasi secara langsung gitu ya di 2022 2023 gitu kan. Tapi kayaknya bapak-bapak kita gitu, mungkin orang tua kita mungkin udah pernah ngerasain berkali-kali ya sebenarnya yang situasi kayak gini gitu kan. Nah, penasaran juga sih ya, ini kalau sampai kapan gitu kan, kayak siklus inflasi ini bakal terus berulang gitu kan. Kayak apakah ini hanya sekedar kayak apa namanya, inflasi terus nanti dipotong di apa namanya istilahnya kalau kita hapus nolnya itu, kayak ini bisa loop gitu kan ya, kayak inflasi Nah, gitu kan nggak berharga terus nanti nolnya kita hapus dipotong ntar kayak kelihatan berharga potong lagi terus lagi. inflasi lagi gitu kan, potong Udah ada lagi gitu banyak kan. sering kali. Mm-mm. Nah, kalau tadi Mas Puji singgung tentang orang tua, dulu di zaman orang tua kita, generasi di atas kita, mereka nggak ada teknologi, nggak ada internet, ya kan? Aha. Boro-boro Bitcoin dan blockchain kayak gitu. Jadi apa? Satu-satunya yang mereka pegang apa? Emas. Investasi mereka apa? Mereka simpan uang, itu langsung dibeliin ke emas. Makanya sampai sekarang, mereka menekankan secara kultur kepada orang-orang Indonesia, anak-anaknya seperti kita. Lu Mhm. kalau punya uang, langsung beliin emas. Buat apa? Simpan nilai. Karena gimana-gimana, emas itu masih jauh lebih bisa simpan nilai daripada uang rupiah. Right, Saya right. tidak menjatuhkan mata uang ya, saya menghargai rupiah, nanti saya dikriminalisasi. Nah, tapi demikian, akhirnya apa, banyak gold bugs di luar sana. Jadi karena, oh, emas. Emas itu jadi store of value and safe haven. And it is true. Tapi saya mau katakan bahwa itu nggak selamanya relevan. Karena apa? Oke, emas itu limited. Tapi kita nggak pernah tahu limitednya itu seberapa. Nggak ada data loh. Kalau emas itu memang beneran langka. Kenapa dari zamannya peradaban Cina, peradaban 3000 tahun yang lalu sampai sekarang, kan ada yang BC dan apa after BC kan ya, before Christ kan, ada yang before, kayak kita belajar tentang peradaban Cina, peradaban Yunani kuno dan sebagainya. Ini kalau masalah tentang historis juga. Kenapa dari dulu emas ada, lalu sampai sekarang pun masih ditemukan emas-emas di beberapa daerah. Dan investment ataupun semua hukum ekonomi itu adalah apa? Dengan semakin banyaknya demand, kalau supply-nya itu kalau supply itu banyak, demand-nya sedikit, maka harga turun. Itu basic ekonomi. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya semakin banyak, maka harga apa? Naik. Kelangkaan ya. Nah, tapi kalau masalahnya, emas itu orang taunya langka, tapi nggak ada data bahwa emas itu benar-benar langka. Nah, masalahnya demand emas memang tetap, tapi suplainya pun juga terus bertambah. Jadi harusnya kita sebagai orang muda sekarang ini dengan teknologi yang semakin berkembang, kita harus lebih melek dan lebih kritis. Pertanyaannya adalah emas langka dari mananya? Nah, sedangkan Bitcoin itu udah supply cap. Supply cap-nya itu fix 21 juta Bitcoin. Dia supply-nya tetap tapi demand-nya bertambah. Infrastrukturnya bertambah, penggunaan use case-nya pun juga semakin bertambah. Nanti kita akan bahas juga tentang ordinal protokol, ada juga yang namanya inscription, ya nggak? Inscription ini lebih ngeri lagi. Tapi at least kita bisa lihat bahwa kita bisa membawa data itu kekal di dalam public ledger-nya Bitcoin. Ada immutability di dalam blockchain-nya Bitcoin, dan banyak orang yang udah menggunakan Bitcoin untuk hal-hal yang bukan hanya untuk monetary ataupun untuk transaksi keuangan aja. Nah, that's why ya harapan saya pun lewat sharing ataupun komunitas dan sebagainya, kita lebih melek, bukannya saya ini anti emas, tapi at least emas itu good, tapi dia masih kalah jauh daripada Bitcoin. Dalam artian apa? Supply-nya masih unknown. Kita nggak pernah tahu supply-nya emas itu totalnya berapa, tapi kalau Bitcoin supply-nya pasti, demand-nya naik. Berarti kalau supply pasti, demand naik, harganya akan terus naik. Kayak gitu ya. Emas itu good untuk store of value, untuk transfer wealth across time. Jadi kalau 10 tahun yang lalu harga emas 1 gram mungkin masih 100.000. Saya lupa ya, intinya masih sekian. Nah, sekarang udah sekian. Berarti bisa keeping our wealth atau nilai kekayaan kita lewat batas waktu. Nah, tapi
yang membuat emas ini kalah jauh daripada Bitcoin adalah apa? Emas tidak bisa transferable across space. Dan ini dibahas juga oleh Pak Gita Wirjawan juga. Apalagi setelah dia baca Bitcoin Standard dan discussion dengan Saifedean Ames kayak gitu ya. Jadi tidak bisa transfer across space. Misalnya saya ini sekarang lagi di Surabaya. Mas Puji lagi di mana, Mas? Lagi di Warsaw. Di Warsawa. Oke, saya mau transfer emas ke Anda, nggak bisa kan? Tanpa pihak jauh ketiga. banget. Nggak bisa. Kalaupun saya misalnya ada bank emas nih, katanya bakal ada bank emas, itu pun cuman IOU gold atau cuman kontrak aja yang ditulis bahwa saya punya kepemilikan emas sekian. Dan belum tentu emas secara fisik sampai di Anda. Misalnya kita beli di marketplace ya, marketplace online di Indonesia, ada kan nabung emas dan sebagainya, itu semua cuman IOU. Tapi kita nggak pegang emasnya kayak itu. Nah, nggak bisa transferable across space secara real time. Kalaupun saya mau transfer emas 1 kilo ke Mas Puji sekarang di Warsaw ya, saya butuh biaya berapa Mas untuk transfer 1 kilo doang? Wah, banyak Dari ya, security-nya. apalagi impornya segitu kan kali ya. Iya, belum kena pajak, ya, belum kena biaya keamanan, belum kena regulasi. Nah, sedangkan Bitcoin, kenapa dia menjadi aset yang superior? Karena dia juga bisa transferable across space without third party. Kayak gitu. Jadi, inilah menariknya bahwa sayang sekali masih orang-orang Indonesia pun itu masih melihatnya hanya sebagai investment, bukan sebagai asuransi moneter kita. Ini yang dikatakan oleh siapa itu namanya, salah satu investor legendaris, Bill. Dia ini adalah investor legendaris karena apa? Dia mengalahkan performanya S&P 15 tahun berturut-turut, dan dia ini baby boomers loh ya, baby boomers. Nah, dia melihat gini bahwa loh, Bitcoin ini memang untuk jadi investment ini bagus, tapi dia value-nya jauh lebih itu. Karena apa? Karakternya yang permissionless, censorship resistant, dan bisa transfer value across time and space. Dan Bitcoin ini bisa menjadi uang kebebasan karena siapapun bisa memakai dengan cara apapun. Ini mungkin bisa langsung masuk ke ordinal protocol maupun inscription seperti itu.